hari ini saya bisa katakan bahwa PBB membuat perjanjian New York, perjanjian Ergemen, dan banyak pernyataan itu dibuat untuk orang Papua. Jadi kakak, kalau kakak berpikir bahwa kalau Papua merdeka maka kakak akan berkuasa atas hak ulayat, tanah, lahan, dan segala kekayaan alam yang ada di Papua, kakak salah berpikir. Sadar-sadar saja kakak bahwa orang-orang yang ada di Amerika, yang ada di Belanda, yang ada di Australia, mereka itu adalah penjilat Amerika, penjilat Belanda, penjilat Australia. Masih sandra pilot Selandia Baru, OPM meminta bantuan militer ke negara asal pilot. Ya, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, mengklaim meminta bantuan persenjataan dan militer kepada Australia dan Selandia Baru. Kelompok separatisme bersenjata pro kemerdekaan Papua itu juga meminta agar negara-negara anggota PBB turut mengirimkan bantuan militer dan juga persenjataan perang. Jubir TPNPB OPM Sebi Sambom mengaku bantuan militer dan persenjataan itu diklaim untuk perlawanan senjata memerdekakan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Sebi Sambom juga menyampaikan surat resmi permintaan bantuan kepada internasional sudah dilakukan pada Jumat 21 April 2023. Dalam surat tersebut, kata Sebi menerangkan alasan mengapa TPNPB OPM meminta bantuan militer dan juga persenjataan ke Australia ataupun ke Selandia Baru. Pemerintah Indonesia baru-baru ini menaikkan status perang, kemudian mengirimkan personel militer secara besar-besaran dan juga peralatan perang ke Ndugama. Kata Sebi dalam surat permintaan bantuan tersebut dalam siaran persnya kepada wartawan pada Sabtu kemarin. TPNPB OPM menyerukan kepada pemerintah Australia dan Selandia Baru untuk datang membantu kami dan mengirimkan tentara Australia dan Selandia Baru ke Papua dan memberikan senjata, amunisi, granat, roket, dan juga peralatan telekomunikasi, kata Sebi. Syarat yang ditandatangani oleh Kepala Urusan Luar Negeri dan Ketua Dewan Diplomatik TPNPB OPM, Amatus Akaubo Wau, itu juga diklaim dikirimkan ke negara-negara anggota PBB lainnya, seperti Amerika Serikat dan juga Uni Eropa serta Uni Afrika. Kami menyerukan kepada negara-negara anggota PBB untuk memberikan bantuan yang sama kepada TPNPB OPM untuk mencari jalan kemerdekaan Papua Barat, kata Sebi. Kontak senjata antara TNI dan Polri dengan sayap militer TPNPB OPM belakangan semakin masif. Pekan lalu 4 militer Indonesia gugur ketika sayap bersenjata kelompok separatisme Papua itu melakukan penyerangan terhadap TNI di pos Mugimam Duga di Papua Pegunungan. Kontak senjata tersebut terjadi setelah pasukan gabungan TNI melakukan operasi pencarian dan penyelamatan pilot Susi Air Kapten Philip Mark Martin yang disandra gerombolan bersenjata pimpinan Agyanus Kogoya. Pilot berkebangsaan Selandia Baru itu dalam penyanderaan tentara OPM sejak 7 Februari 2023. Atas serangan tersebut, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono pada Selasa 18 April ini meningkatkan status militer di beberapa wilayah Papua menjadi siaga tempur darat. Sebelum mengumumkan status siaga tempur ini, Panglima Yudo juga merespon serangan mematikan kelompok separatisme itu dengan menegaskan pengiriman bantuan peralatan tempur maksimal untuk misi pencarian dan juga penyelamatan Kapten Philip serta penegakan hukum terhadap KSTP. Sampai saat ini, status siaga tempur di beberapa Papua belum berdampak adanya laporan tentang kontak senjata lanjutan antara TNI dengan sayap bersenjata pro kemerdekaan Papua tersebut.